Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Majelis ilmu yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keagungan. Satu perkumpulan yang dimana tidak ada perkumpulan yang lebih mulia, tidak ada perkumpulan yang lebih agung selain daripada majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini Takbir! Allahu Akbar! Sallallahu alaihi Muhammad! Allahumma shalli ala Nabi! gerak kasidah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barik alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
Sebelum kita buka kitab, kita dengarkan tausiah dari Sayyid Sami bin Salih Al-Habib. Allahumma salli ala Muhammad. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khassa Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi syarafa Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi akrama Nabi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yang saya muliakan, yang wajib kita cintai, para habaib, anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru mulia kita bersama, Guru Al-Faqir Sayyid Ad-Da'ilallah Al-Mujahid Fisabilih Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Angkat tangan kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, sehatul afiah. Allah menangkan dalam setiap dakwah beliau. Allah panjangin umurnya, berkahkan ilmunya, berkahkan kita yang cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Serta para habaib yang lain yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan mereka nyampe kepada kita. Amin ya rabbal. Deg-degan banget ceramah di sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau cinta sama Nabi, ditanya cinta sama Nabi, cinta apa enggak? Cinta apa enggak? Tentu saja kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa umat Nabi yang paling hebat? Tapi siapa umat Nabi yang paling cinta sama Nabi? Ialah para sahabat. Sahabat baginda Rasulullah. Diceritakan dalam satu cerita, sahabat baginda Rasulullah SAW yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qatadah bin Nu'man bin Muqarrim. Qatadah bin Nu'man bin Muqarrim berperang sehingga hasil peperangannya matanya yang sebelah kanan putus busur daripada busur anak panah, sehingga matanya jatuh di pipi kanannya dan dipegangi matanya di pipi kanannya menghampiri Rasulullah SAW. Ketika di depan Nabi, di hadapan Nabi Muhammad, Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, aini. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Rasulullah rahmatan lil alamin memandang sahabatnya dengan pandangan kenabian dan kerasulan, berkata, ya Qatadah, intasbir falakal jannah. Wahai Qatadah, jikalau engkau sabar, surga balasan. Jikalau tidak, akan kembalikan matamu dengan izin Allah. Maka Qatadah menjawab, ya Rasulullah, surga sebaik-baiknya balasan, surga seindah-indahnya balasan, tapi tolong kembalikan mataku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wama, kenapa hendak dikembalikan matamu wahai Qatadah? Lalu apa sahabat Nabi yang cinta sama Nabi menjawab, tidak ada kenikmatan di surga jikalau tidak bisa memandang wajah indah. Buat apa masuk surga jikalau tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? Bukan menolak kenikmatan surga, tapi tahu, Qatadah tahu hakikat kenikmatan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, salah satu sahabat Nabi, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang membela Nabi sehingga semua tubuhnya, seluruh tubuhnya terkena busur anak panah, sehingga meninggal Sayyidina Ja'far At-Tayyar.
ketika meninggal diantar oleh para malaikat ke surganya Allah Ta'ala. Ketika masuk surga, kenikmatan surga telah didapati oleh Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Lalu tidak lama Sayyidina Ja'far At-Thayyar terduduk merenung menangis, lalu mengatakan, Allahumma astagfirullah Rasulillah. Ya Allah, rindu kepada Rasulullah. Di surga, alam abadi penuh kenikmatan, masih berani, masih bisa mengatakan astagfirullah Rasulillah, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan pada saat itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai dengan para sahabat, lalu menengok ke atas langit. Rasulullah tersenyum, Rasulullah lalu mengucapkan waalaikumsalam. Lalu Rasulullah menjawab waalaikumsalam, tersenyum, dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, mabika ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Sayyidina Ja'far At-Thayyar, barusan Sayyidina Ja'far At-Thayyar dengan para malaikat ingin memandang wajahku dan mengucapkan salam kepadaku. Shallallahu alaihi Muhammad. Udah bukan dari satu kota ke kota yang lain, bukan satu benua ke benua yang lain, tapi satu alam ke alam yang lain. Tidak lain dan tidak bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di sini pandai cinta sama Nabi, amin. Pandai cinta sama ulama, amin. Pandai cinta para anbiya, amin. Sehingga kita selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita duduk berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para guru-guru, wabil khusus para habaib, Habib Hamad Al-Abbas, Habib Hussein Al-Abbas, Habib Umar Al-Habsyi, Habib Ja'far Al-Abbas, beserta seluruh para habaib, yang dimana kehadiran beliau di tengah-tengah kita dan berkumpulnya kita dengan beliau-beliau membawakan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukazzibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para habaib, mereka para keluargaku, mereka para anak cucuku, mereka dilahirkan, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka, celakalah orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka akan dicintai oleh Allah. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, Allah pun akan benci kepadanya. Maka jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang mendustakan keutamaan para habaib. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang membenci para anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana banyak sekarang orang-orang ngaku NU tetapi membenci para habaib. Katib NU menulis di Facebooknya menyindir Al-Imam Al-Muslim Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Intinya dia berkata, untuk apa Habib kamu datang ke sini? Pergi saja kamu balik ke asal kamu sana, ke Yaman. Di sana orang-orang lebih butuh sama kamu. Di sini aman, di sini tentram, di sini damai. Ngapain kamu mau datang ke sini Habib? Kecuali kalau kamu mau ngaji di musola saya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan terucap, tidak akan tertulis kata-kata seperti itu kecuali itu orang hasud, itu orang benci kepada beriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka orang-orang yang benci kepada anak cucu Nabi adalah orang-orang yang munafik. Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa man abghadana ala Muhammad fahuwa munafik. Ingatlah, ketahuilah,
barang siapa yang membenci kami, anak cucunya Rasulullah, barang siapa yang membenci ahlul bait, maka dia adalah golongan munafik. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuna illa mu'min taqi wa la yabghuduna illa munafik syashi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencintai kami kecuali orang-orang mukmin yang bertakwa, dan tidaklah membenci kami kecuali orang-orang munafik yang durhaka. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka kalah orang-orang yang membenci kami. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa man abghada itrati fa huwa mal'un, munafik khasir. Kata Nabi, ingatlah, ketahuilah, barang siapa yang membenci kami, barang siapa yang membenci keluarga kami, anak cucu kami, itu adalah orang munafik, itu adalah orang yang rugi, itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyyan. Wa qala ya Rasulullah in shalla wa sama, in shama wa shalla. Qala Rasul in shama wa shalla. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat akan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia membenci keluargaku, membenci anak cucuku, Allah kumpulkan dia kelak di akhirat bersama orang-orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, ala wa man abghadana ahlal bait, ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bughdi ali Muhammad mata kafiran. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Nabi, maka dia mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, cintai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau ikuti saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kamu tahu, dia berkata seperti itu tidak tahu malu. Al-Habib Abu Bakar al-Masyhur, beliau pernah ditanya seperti itu, ya Habib, kenapa kamu mau datang ke sini? Bukankah di sana lebih butuh kepada kamu? Di sana lagi perang, orang-orang kacau. Kenapa kamu datang ke sini? Apa jawaban Abu Bakar al-Masyhur? Nahna al-asal, kami ini adalah asal, kami ini pokoknya, kami ini adalah induknya, kami ini adalah ibunya, kami ini adalah pohonnya. Wa antumul farq, kalian ini adalah cabangnya, kalian ini adalah anak-anaknya. Ilmu yang ada pada kalian itu bersumber dari kami, Hadramut. Itu berasal dari kami, Hadramut. Maka aku datang kemari untuk mengambil sesuatu yang memang harusnya menjadi milikku. Apakah pantas seorang anak durhaka kepada ibu? Lihat jawaban berakhlak daripada Habib Abu Bakar. Kalau ada saya di situ, itu orang nanya seperti itu, saya tampar congornya, saudara-saudara. Tapi Abu Bakar tidak. Beliau jawab dengan penuh akhlak. Kita umat Islam yang ada di Indonesia, ilmu kita, keislaman kita berasal dari mana? Kalau bukan berasal dari beliau-beliau, berasal dari tanah Hadramut. Tanah Hadramut, khususnya tanah Tarim, tempat tinggal Habib Umar, tidak sama dengan tanah kita, saudara-saudara. Tanah di sana lebih berkah, tanah di sana lebih afdal, tanah di sana pernah disebut orang-orang Yaman, pernah disebut oleh mulut sucinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo yang datang bawa Islam ke kita, dari mana asalnya? Dari Cina. Dari mana asalnya? Dari Hadramut. Wali Songo dari Amal Faqih, nasabnya jalurnya dari Amal Faqih, sama seperti kami bin Smith, Al-Haddad, Al-Aidid, Bafarat bin Tahir, Al-Baiti, kemudian Wali Songo itu jalurnya daripada Amal Faqih.
Dari mana asal usulnya kalau bukan dari sana Hadramut? NU. Dari mana asal usul asal usul keilmuannya NU? Kalau ada keilmuan yang tidak bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kemana ilmu itu bersambung? Qala Rasul ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Kamu mau masuk ilmu, mau mengambil ilmunya nanti lewat mana? Lewat pintu belakang. Lewat mana? Lewat jendela. Lewat mana kalau bukan lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali datuknya para habaib. Dari mana kalian mengambil ilmu kalau bukan dari Imam Muhammad Al-Bagir, kalau bukan dari Imam Ja'far As-Shadiq? Kamu tahu pendiri NU Syekhona Ki Haji Hasyim Asy'ari? Beliau belajar kepada Syekhona Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Saneng. Dari mana sumber keilmuan kalian kalau bukan bersumber dari kami para habaib? Kalau bukan bersumber dari kami para zuriyah Nabi Muhammad? Terus sekarang engkau mau caci maki zuriyah Nabi. Terus sekarang kamu mau membenci zuriyah Nabi Muhammad. Kamu mau menghardik, kamu mau hasud zuriyah Nabi Muhammad. Kamu mau hasud orang-orang untuk membenci zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Syekhona Khalil belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mata rantai NU bersumber daripada habaib. Qala Rasul, ilmunya orang Quraisy. Kata Nabi, kami orang Quraisy, ilmu kami meliputi seluruh bumi, barat dan timurnya, utara dan selatannya. Seluruh ilmu bersumber daripada kami orang-orang Quraisy. Sampai-sampai kata para sahabat, Rasulullah itu tidaklah burung lewat di atas awan kecuali Rasulullah menyampaikan kepada kami ilmu tentang burung tersebut. Tidak ada yang bisa mengungguli keilmuan daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus, apa kata beliau? Kalau aku mau, kalau aku suka, kalau aku pengen, satu huruf alif bisa aku bikin 100 jilid kitab daripada cuma menjelaskan huruf alif saja. Kalau aku mau. Dikatakan kasyafallah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, telah dibukakan, telah Allah membuka, Allah menghijab Allah Subhanahu wa taala menghingkapkan penghalang-penghalang Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, apa-apa yang tidak pernah dibuka oleh Allah kepada Al-Imam Nawawi Sahibul Majmu' Syarah Mu'attah. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi telah dibukakan oleh Allah, bukakan untuk beliau, dibukakan kusyifalahu, dibukakan untuknya apa-apa yang tidak pernah dibukakan untuk Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin, banyak ulama-ulama besar dari kalangan Syafi'i yang mensyarahkan kitab beliau. Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ramli. Imam Nawawi ulama besar, tetapi Allah bukakan bagi Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi apa-apa yang tidak pernah Allah bukakan bagi beliau. Yang ngasih nama NU siapa kalau bukan habaib? Dulu para ulama berkumpul, mau dikasih nama Jam'iyatul Ulama, perkumpulan para ulama. Sayyid Alwi Az-Zamad Khan, apa kata beliau? Kata beliau, bikin nama Nahdlatul Ulama. Kalau Jam'iyatul Ulama, perkumpulan ulama itu sudah banyak, tetapi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama itu adalah harokahnya, bukan hanya bil aqwal saja, tapi bil af'al wa bil ahwal. Dari mana bersumber seluruh keilmuan kalau bukan dari beliau para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kecintaan para syekh-syekh dulu, bagaimana kecintaan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau adalah lambang muhibbin, beliau lambang kecintaan. Beliau adalah lambang kecintaan kepada para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngarang Hadra Basaudan, beliau Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, orang alim besar. Beliau dikatakan hujjatul Islam fi zamani. Beliau adalah Imam Ghazali di zamannya. Beliau adalah hujjatul Islam di zamannya. Beliau ahlul halil musyakalah. Beliau adalah orang yang sangat ahli di dalam memecahkan masalah-masalah yang
yang rumit, ahli fikih, tetapi kecintaannya kepada para habaib luar biasa. Beliau 1 mil sebelum habaib datang ke rumahnya, beliau sudah tahu, sehingga beliau suruh anak-anak muridnya, ayo siapkan makan, siapkan minum, siapkan tempat tidur, Habib mau datang kemari. Beliau tahu, saudara-saudara, padahal 1 mil masih jauh jaraknya. Murid-muridnya nanya, ya Habib, apa ya Syekh, kenapa kamu bisa tahu? Setiap bapak kalau ada buriah Nabi mau datang, pasti kamu tahu. Apa jawab beliau? Aku mencium wanginya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu beliau kedatangan tamu, kedatangan buriah Rasulullah. Ketika itu Habib sampai di rumahnya, disiapkan tempat tidur, dipijit kakinya. Syekh Abdullah Basaudan menpijit kaki ini Habib. Kata ini Habib, ya Syekh, tidak usah kau pijit kaki saya. Kalau kamu mau pijit, pijit saya kaki kuda saya, karena kuda saya itu lagi capek. Syekh Abdullah Basaudan datang, ulama besar, mijit kaki kudanya habaib. Itu kuda dipijit kakinya. Habis mijit kaki itu kuda, balik lagi ke kamar, mijit kakinya ini Habib, sampai ini Habib tertidur. Ketika ini Habib tertidur, ini Syekh Abdullah Basaudan tertidur, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah Basaudan, terima kasih kamu sudah melayani anak cucuku. Wahai Abdullah Basaudan, apa saja yang kamu minta, mintalah, akan aku mintakan kepada Allah. Kata beliau, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, aku hanya minta satu saja. Ya Rasulullah, izinkan aku berjumpa dengan kamu yaqdatan, dalam keadaan terjaga, laisa fil manam, bukan dalam mimpi. Qala Rasul, qabul, kata Rasul, diterima. Ketika beliau bangun, langsung melihat Nabi Muhammad di depannya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kecintaan beliau kepada Quriyah Nabi Muhammad. Syekhona Khalil Bangkalan seperti itu juga, kecintaan beliau kepada Quriyah Nabi luar biasa. Beliau mencintai habaib besarnya, kecilnya, yang tuanya, yang mudanya, yang masyhurnya atau yang muhumulnya, semua beliau cinta. Sampai-sampai Kiai Abdul Hamid Pasuruan, apa kata beliau? Kalau ada kiai pengen masyhur, pengen ma'ruf di dunia dan akhirat, cintai para habaib. Khidmat kalian, cinta kepada para habaib, kalian akan masyhur di dunia dan akhirat. Kalau ada kiai benci habaib, selesai. Ketika dia mati, tidak akan harum namanya. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Kiai Hamid Pasuruan. Maka kita lihat kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, beliau salah satu pecinta Quriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Mangli Magelang, kemudian Kiai Hasyim Mbah Kiai Hasan Genggong, kemudian para kiai, para masyayikh yang cintanya luar biasa. Kiai Haji Abdul Zain, guru-guru Zaini di Kalimantan sana, dan masih banyak para masyayikh, para kiai, para ulama yang cintanya luar biasa kepada para habaib. Nama mereka harum, nama mereka ma'ruf, nama mereka masyhur. Akan tetapi kalau benci kepada Quriyah Nabi, tenggelam, engkau pasti akan tenggelam. Kenapa? Kamu mau hasud kepada para habaib. Habaib Quriyah Nabi mereka, la wa'adiluhum syai', tidak ada yang bisa mengungguli mereka, saudara-saudara. Oleh karena itu, insaf kamu, taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kamu kepada Rasulullah. Di akhirat ada di dunia setitik rasa bencimu kepada Quriyah Nabi, di akhirat kamu tidak akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bersyukur kita karena pada malam hari yang mulia ini banyak para habaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Allah muliakan kita dengan kecintaan kepada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, masih tentang rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Abdul Laif rahimahullah taala, inna Allah malaikatahu fis sama'i sabi'ah sujadan mundu khalaqahum Allah taala ila yaumil qiyamah tarta'idu fara'usahum min makhafatillah taala, fa idza kanu yaumal qiyamah rafa'u ru'usahum fa qalu subhanaka ma 'abadnaka hatta ibadatik, wa dhalika qawluhu taala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yani la ya'suna Allah taala tarfat 'ain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا إشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تحاتت عنه قلوبه كما يتحاتى الشجرة ورقها. Dari Abdul Laif, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala mempunyai, Allah memiliki malaikat di langit ketujuh, yang dimana malaikat tersebut bersujud kepada Allah semenjak mereka diciptakan sampai datangnya hari kiamat. Malaikat tersebut bersujud kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Ketika mereka diciptakan sampai hari kiamat, malaikat itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut bergerak, malaikat tersebut bergerak, bergoyang. Ya, kenapa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut bergerak seluruh tubuhnya, bergerak persendiriannya. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat itu pada hari kiamat nanti, malaikat tersebut mengangkat kepala-kepalanya. Faqalu, kemudian malaikat itu berkata, Subhanaka ma abatnaka hadza ibadatik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ibadah kami, penghambaan kami kepadamu masih belum ada apa-apanya. Kata malaikat tersebut, tidak ada apa-apanya pengabdian kami, penghambaan kami kepadamu selama ini belum ada apa-apanya ya Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat takut kepada Tuhannya di atas segala-galanya, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Yakni la ya'suna Allah taala tarfatain. Yakni maksudnya para malaikat mereka tidak bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah walaupun sekedip mata. Saudara-saudara, ini malaikat, makhluk Allah yang paling taat, makhluk Allah yang ibadahnya luar biasa, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat walau sekelip mata, makhluk Allah yang tidak pernah membangkang perintah Allah, makhluk Allah yang selalu melayani Allah, makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Tetapi mereka berkata, ya Allah, penghambaan kami masih belum ada apa-apanya. Ya Allah, kami belum bisa menyembahmu, kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah-ibadah yang lebih baik, ya Allah. Ini malaikat, rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Padahal malaikat tidak pernah berbuat dosa, saudara-saudara. Tetapi mereka takut kepada Allah. Kita manusia yang pagi siang sore malam berbuat dosa, manusia yang pagi siang sore malam berbuat maksiat, malah kita nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Harusnya kita yang lebih takut kepada Allah daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat mereka tidak pernah berbuat dosa, mereka tidak pernah bermaksiat, mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Kita manusia yang banyak dosa, yang selalu melanggar perintah Allah. Tetapi kita tidak ada rasa-rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza isyara jasad al-'abdi, apabila bergetar jasad seorang hamba min khasyatillah ta'ala, karena rasa takutnya kepada Allah ta'ala, tahatat anhu dhunubahu, maka akan gugur dosa-dosanya, kama tahatat anhu dhunubahu kama yatahatta syajarati waraquha, akan gugur dosa-dosa dia sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohonnya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dosa-dosanya itu akan gugur bagaikan pohon yang banyak daun, kemudian berguguran daun daripada pepohonan tersebut. Al-Imam Abul Qasim radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila kita takut dari sesuatu, maka kita akan lari dari sesuatu tersebut kecuali takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, bukan lari berpaling dari Allah. Beda. Kalau kamu takut kepada binatang buas, kamu akan lari menjauh dari binatang buas tersebut.
Kalau kamu takut akan singa, takut akan macan, kamu akan lari berjauh, menjauhkan diri kamu dari sesuatu yang kamu takuti tersebut. Akan tetapi, kata Imam Abu Ghazim, kalau kamu takut kepada Allah, kamu bukan lari berpaling darinya, tapi kamu akan lari, kamu akan lari pergi kepadanya. Jadi bukan lari berpaling darinya, kamu akan lari untuk pergi kepadanya. Kamu akan lari untuk bersimpuh di pintunya. Kamu akan lari untuk berdiam diri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau takut kepada Allah, dia bukan lari berpaling dari Allah, dia akan lari menghadap Allah, lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketakutan dia itu akan menjadikan dia hamba-hamba yang gugur dosa-dosanya, gugur salah-salahnya, bagaikan sebuah pohon yang dimana daun-daun tersebut gugur. Saudara-saudara, Ruqyah diceritakan anna rajulan ta'allaqa qalbahu bi-imrah fa kharajat tilkal mar'ah ila hajatiha fa dhahaba ar-rajul ma'aha falamma khala biha fil badiyah wa nama an-nas afsha sirrahu ilayha fa qalat lahu al-mar'ah undur anama an-nas ajma'in fa fariha ar-rijal bi qawliha wa dhanna annaha qad ajabathu fa qama wa tafa hawla al-ghafilah fa idha an-nas niyam faraja'a ilaiha wa qala laha na'am hum niyam. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang hatinya itu terpaut kepada seorang perempuan. Fakharajatil mar'ah, kemudian perempuan ini keluar untuk memenuhi kebutuhan ini perempuan. Kemudian ini laki-laki datang mengikuti perempuan tersebut. Ketika mereka sampai di satu hutan, di satu kebun, di situ wanaman nas, manusia-manusia sedang tertidur. Ya, maka kemudian ini laki-laki tadi ingin mengungkapkan perasaannya kepada perempuan tersebut. Fadalat lahul mar'ah, kemudian berkata ini perempuan kepada si laki-laki tadi, lihatlah, undur anaman nas, lihatlah, kamu lihat itu orang-orang lagi tidur, kata ini perempuan tadi. Fafarihar rajul, ini laki-laki senang, ya, bigauliha, dengan perkataan perempuan itu, dan dia mengira annaha qad ajabathu. Jadi laki-laki senang dengan perkataan itu perempuan. Itu perempuan bilang, tuh kamu lihat tuh orang-orang udah tidur. Jadi laki-laki senang, kenapa? Dia kira ini perempuan tadi menerima hajat daripada ini laki-laki tadi. Jadi ini GR laki-laki. Disangkanya itu perempuan bilang, coba kamu lihat tuh, kalau perempuan durhaka, tuh semua udah pada tidur tuh. Ayo buka baju. Kalau perempuan durhaka, ini perempuan cuma bilang, coba kamu lihat tuh, orang-orang lagi tidur. Ini perempuan baru ngomong begitu, laki-laki udah senang. Ini laki-laki udah bahagia, wabon, dan dia mengira bahwasanya bahwasanya perempuan itu qad ajabathu, telah menerima hajat daripada perempuan tadi. Kemudian fadama wa tafa haulal qafilah. Kemudian laki-laki tadi berdiri, dia berputar-putar, ya, dia berputar di sekeliling daripada qafilah yang tidur tadi itu. Faraja'a ilaiha, kemudian dia balik lagi kepada wanita tadi, wa qala laha na'am hum niyam. Ini laki-laki pulang lagi balik ke perempuan terus ngomong, iya, mereka sudah tidur. Laki-laki tadi bilang, na'am hum niyam. Faqalat, berkata perempuan tadi, mataqul fillahi ta'ala, terus apa pendapat kamu tentang Allah? Anaim fi hadhihi saat, apakah Allah juga tidur pada saat sekarang ini? Jadi ini laki-laki udah pede. Dia kira perempuan itu bilang mereka sudah tidur, disangkanya laki-laki ini perempuan sudah terima dia. Oh, ini perempuan mau nih diajak zina. Makanya dia keliling di kafilah tadi itu melihat udah bener pada tidur ini. Ketika dia sampai kepada itu perempuan, dia bilang, iya udah tidur. Semua udah tidur, kata laki-laki. Tiba-tiba perempuan itu berkata, terus bagaimana pendapat kamu tentang Allah? Apakah Allah juga tidur pada saat ini? Ya. Fadalar rajul, berkata laki-laki tadi, Inna Allah Ta'ala la yanam wa la ta'khuduhu sinata wa la naum. Sesungguhnya Allah tidak tidur, Allah juga tidak mengantuk. Allah tidak tidur, Allah tidak butuh tidur, dan Allah tidak pernah ngantuk.
Faqalat al-mar'ah, kemudian berkata perempuan tadi, innal ladzi lam yanam wa la yanam yarana wa in kana an-nas la yarawnana wa dzalika aula an nakhaf. Kata laki-laki tadi, sesungguhnya dia Allah tidak pernah tidur, dia tidak ngantuk, dia tidak pernah tidur, walaupun seluruh manusia itu mereka melihat apa Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina lam yanam wa la yanam yarana wa in kana an-nas la yarawna. Semua apa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan Allah melihat kita, walaupun seluruh orang-orang yang tidur itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur. Allah melihat kita, walaupun orang-orang yang tertidur tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Yakni saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Kamu tahu, Nabi Allah Musa alaihi salam dulu pernah nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kamu nggak tidur ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, kamu ambil dua cawan, kamu pegang dua cawan tersebut, isi air, kemudian kamu pegang. Jangan kamu lepas dua cawan itu sampai aku jawab pertanyaan. Nabi Isa pegang dua cawan. Setelah beliau pegang dua cawan tersebut, tiba-tiba ngantuk dia. Dia ngantuk, jatuh. Kata Allah, wahai Musa, seluruh alam semesta berada di genggamanku. Seluruh planet-planet berada di genggamanku. Maka jikalau aku tertidur, nasib alam semesta sama seperti nasib kedua cawan yang engkau pegang. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah tidak butuh kepada tidur. Kita manusia, kita butuh tidur. Makanya ta'ajabna, saya heran kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada sesuatu yang butuh makan, sesuatu yang butuh tidur, menyembah kepada sesuatu yang nantinya bakal musnah, yang nantinya bakal meninggal. Ini perempuan, dia bilang Allah tidak pernah tidur, walaupun mereka orang-orang tidak lihat kita, Allah selalu melihat kita. Tidak ada tempat engkau bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan manusia ada batasnya, penglihatan Allah tidak ada batas. Kamu bersembunyi di lubang semut, Allah melihat perbuatan kamu. Makanya ketika seorang guru ngasih 3 ekor burung kepada muridnya, kamu potong ini di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Yang satu muridnya pergi ke atas gunung, yang satu pergi ke laut, yang satu pergi ke sungai. Datang 3-tiganya, yang 2 udah kepotong, yang 1 nggak kepotong. Nanya gurunya, kenapa kamu tidak potong? Wahai guru, ketika aku pergi ke atas gunung, aku lihat memang tidak ada orang, tidak ada makhluk yang lihat. Tetapi ketika itu aku berpikir Allah selalu melihatku. Berarti tidak ada tempat yang dimana bagi aku untuk memotong burung ini yang tidak dilihat oleh siapapun, karena Allah selalu melihatku. Akhirnya, ya, fatarakaha khaufan minal khaliq. Kemudian lelaki itu meninggalkan perempuan tadi karena takutnya kepada Allah. Wataba, kemudian dia bertobat. Waraja'a ila watanihi, kemudian dia pulang ke tempat tinggalnya. Dia pulang ke desanya dia. Falamat wafiya ra'uhu fil manam. Ketika dia wafat, orang-orang melihat laki-laki tadi dalam mimpi. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu? Faqala ghufirani bi khaufi wa tarati dzalika dzamb. Kata laki-laki, Allah telah maafkan dosa-dosaku dan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni aku karena rasa takutku kepada Allah dan karena aku meninggalkan perbuatan dosa tadi itu. Diceritakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bahwasanya di satu tempat ada seorang laki-laki yang soleh. Ada seorang laki-laki, dia ini terpikat kepada satu perempuan. Ini perempuan cantik betul. Tiap hari dia jaga toko, dia lihat ini perempuan lewat, dilihatin. Jadi dia cinta, senang, ABG. Baru-baru timbul rasa cinta kepada perempuan. Satu waktu hujan. Ketika hujan, ini perempuan lewat di depan toko dia, neduh. Masuk ke toko dia. Kata dia, pas. Selama ini saya nanti-nanti
selama ini saya tunggu-tunggu. Yang ngomong bukan dia, nafsunya ngomong. Syahwat, setan bisikin ke telinganya. Ian, namanya Ian Banten namanya. Ian, ayo Ian, ini yang kamu tunggu-tunggu ini Ian. Dia udah ada ya. Ayo udah sikat ya, bantai ya. Kamu tahu, ini laki-laki, dia bakar api, saudara-saudara. Dia bakar api, dia taruh tangannya di api. Dia lawan syahwatnya, dia lawan nafsunya. Anna syahwata yusirul muluka adida. Dia tahu syahwat itu bisa menyebabkan raja bisa jadi budak karena syahwat. Syahwat, nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Beruntung bagi orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai raja dan nafsunya menjadi budak. Ini orang menjadikan akal sebagai raja. Maksudnya apa? Dia bikin perbandingan. Coba saya mau lihat. Kalau tangan saya ini kuat dengan api dunia, maka saya akan melakukan perbuatan zina ini. Akan saya perkosa ini perempuan. Kalau tangan saya kuat dengan api dunia ini. Tetapi kalau tangan saya tidak kuat, api dunia aja nggak kuat, bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dibakar tangannya dia. Dia taruh tangannya dia di api, dia taruh baru berapa saat dia angkat lagi nggak kuat. Disamperin nih perempuan, kamu kenapa kata perempuan? Datang lagi setan. Tuh, dia udah datang ngampirin kamu. Ayo udah peluk, udah. Ditaruh lagi dia punya tangan ke situ sampai 2 kali nggak kuat lagi dia. Pergi ini perempuan. Ini perempuan cerita kepada ayahnya. Maaf ayah, aku telat karena tadi begini. Ini seorang laki-laki dia bakar dia punya tangan. Besoknya datang bapaknya ke toko itu. Kenapa tangan kamu? Baru dia cerita kisahnya. Begini. Nafsuku syahwat setan bisiin aku untuk suruh berzina dengan anakmu. Tapi aku tahan, aku lawan. Karena aku membayangkan begitu panas api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ini ayahnya? Engkau adalah laki-laki saleh. Sekarang aku nikahkan engkau dengan anakku agar engkau